Halo sahabat religi, jangan lupa nonton dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang hari ini rasanya kita kembali di podcast Kemenang Ponsel. Hari ini telah ada teman saya, Pak Arsanul. Bagaimana Pak Arsanul, sehat? Sehat, alhamdulillah. Kayaknya Mas aja ya. Ya, Mas. Oke. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang SKB, seleksi kompetensi bidang. Oh ya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman kemarin yang lolos seleksi kompetensi dasar SKD tes CPNS Kemenak ya? Kemenang tahun anggaran 2024. Tahun anggaran 2024. Pak Arsan terangkat PNS di tahun Saya itu ikut tesnya untuk tahun anggaran 2019. 2019. Kami tes kemarin itu tahun 2020. Oh 2020. Dengar-dengar pada saat itu kalau tidak salah meraih peringkat 1. Alhamdulillah untuk SKD itu dari ratusan ya, mungkin bisa dibilang banyak lah saingan kami. Saya itu termasuk salah satu yang beruntung masuk untuk SKD sendiri masuk peringkat 1. Jadi kami itu formasi perangkat komputer. Perangkat komputer. Jadi untuk tes SKD itu yang diambil kami 27 orang 27 orang terbaik karena formasi yang ada itu cuma 9. Oh 9 ya. Jadi alhamdulillah karena saya masuk peringkat 1, saya masuk di untuk tes SKB. Ya. Oh, ya. Baik. Dan itulah alasan Mas Arsan hari ini kami undang di podcast Kemenang Ponsel untuk membagi tips and trick. Kebetulan teman-teman ke depan akan menghadapi SKB dan mudah-mudahan tips and trick ini sangat bermanfaat untuk teman-teman, bekal untuk menghadapi ujian SKB. Mudah-mudahan ya. Saya bersyukur jika bisa membantu meskipun sedikit. Baik. Pertama, tes SKB untuk Kemenak ini berbeda tentunya dengan Pemda, pemerintah daerah. Kalau untuk Pemda sendiri saya kurang yakin pastinya di mana. Yang jelas kalau SKB itu kan untuk setiap tes itu dia memfokuskan pada instansi masing-masing. Oh, pada instansi masing-masing. Karena kita Kementerian Agama, jadi untuk tes SKB kita sendiri kita itu fokus di agamanya. Nah, kemarin kami itu tes SKB terbagi menjadi 3 bagian. 3 bagian. Yang pertama itu yang pasti ada di SKB, mau di Pemda mau di kementerian mana, itu tes praktik kerjanya kita. Oh, praktik kerja. Jadi itu misal kita mendaftar sebagai perangkat komputer, kita akan dites kalian tentang komputer. Jika tentang guru ya tentang guru gitu. Oh, ya. Kan Mas Arsan itu sudah melalui tes SKB. Pertanyaan saya, pada saat tes SKB kan sesuai bidang. Ya. Yang jelas tentang perangkat komputer misalnya sesuai dengan jurusan Mas Arsan muncul. Tetapi soal keagamaan muncul. Keagamaan tetap. Oh, tetap. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita itu terbagi 3. Oh, terbagi 3. Yang pertama itu tes praktik kerjanya itu masing-masing sesuai apa yang dilamar. Yang kedua itu mirip-mirip SKD kemarin lah. Jadi mungkin dipelajari kembali lah soal-soal kemarin itu ada. Yang ketiga itu baru tentang kalau kita kemarin di Kementerian Agama, karena Kementerian Agama jadi pasti berhubungan dengan agama kan. Jadi kita itu disuruh bacaan kita dites, hafalan kita, sholat kita bagaimana. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin ini yang beragama Islam ya, yang beragama lain kan pasti menyesuaikan ininya. Menyesuaikan dengan agama masing-masing. Jadi silakan dipraktikkan lagi agamanya untuk yang daftar di Kementerian Agama ya. Seperti itu. Oke. Ini Mas Arsan. Pada waktu Mas Arsan tes untuk, kan kalau untuk pada tahapan SKD kan sudah selesai dan SKB. Persiapan Mas Arsan dari pengalaman yang lalu mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang akan menghadapi tes SKB. Seperti apa persiapan yang lalu? Persiapan sih selain pelajari kembali ya apa yang kita pelajari di SKD itu utamanya itu yang bagian mungkin teman-teman yang sudah tes SKD lebih familiar tentang TIU. Jadi itu pasti di biasa itu berulang kembali. Oh, berulang kembali. Ya, berulang kembali. Walaupun misalnya volume soalnya tidak sebanyak di SKD. Tidak seperti itu. Yang kedua itu harus memperbanyak latihan wawancara. Oh, melalui wawancara. Jadi SKB itu kebanyakan kita formatnya bagaimana, tapi pengalaman sebelumnya SKB itu kebanyakan wawancara. Jadi praktik kerjanya kita di wawancara, kita memperlihatkan apa-apa yang sudah kita raih selama ini, prestasi kita segala macam. Kita juga diwawancara mengenai yang tadi itu keagamaan kita. Misal
praktik sholat kita dites, dilihat, sekalian diwawancara ini bacaannya apa seperti Oh, itu. pada saat tahapan wawancara. Iya, pada saat tahapan Oh. wawancara tersebut. Kalau untuk soalnya sendiri sesuai dengan bidangnya ya. Iya, disesuaikan dengan bidang kita. Jadi dia tidak meluas kembali, tidak meluas seperti seleksi dasar kemarin. Jadi dipahami lah bagian bidang-bidang kita seperti apa. Pasti itu ya, pasti nggak jauh, nggak lari jauh ya. Baik, luar biasa sekali. Tadi Mas Aksan jelaskan bagaimana persiapan yang perlu disiapkan dalam menghadapi SKB. Nah, kadang-kala kita kan sudah belajar Mas, belajar sedemikian semangatnya, meluangkan waktu, tetapi pada saat tes tiba-tiba blank karena mungkin ada rasa gugup, deg-degan jantung mungkin. Itu bagaimana cara mengatasinya itu? Kalau menurut pengalaman dari Mas Aksan? Kayaknya kalau rasa deg-degan atau was-was itu sudah pasti ya semua orang. Siap. Dan bagaimana saja persiapan kita menghadapi deg-degan itu. Kalau kayak saya kemarin tuh, saya banyak latihan bersama teman-teman yang sama-sama lulus, yang sama-sama lulus SKD. Nah, jadi kita kumpul teman kita sekitar 3 atau 4 orang gitu. 3-4 orang kita latihan wawancara. Kita butuh lingkaran, terus saling bertanya, terus yang ditanya nanti menjawab seperti itu, terus tukar-tukar peran lagi seperti itu. Baik, berarti teman-teman itu jangan yang walaupun saingan ya tetap Ya, harus kita ya. menganggap sebagai lawan, tetapi bisa menjadi partner untuk dalam belajar bersama, sharing. Sangat bisa sekali, Sangat karena bisa sekali. bagaimanapun juga kita bisa pilih teman-teman kita yang mungkin tidak ikut tes kan, tapi kan pasti rasa tekanan saling ingin bertanyanya itu beda. Betul, Nah, betul. teman yang sama-sama lulus pasti dia juga ingin menanyakan apa-apa yang kira-kira akan ditanyakan ke dia. Jadi Betul. istilahnya seperti itu. Jadi akan lebih intens nanti pertanyaannya. Jadi jangan karena dia lolos dia tidak, kita malah menjauhi teman-teman yang tidak lolos, yang sama-sama lolos. Kita menganggap mereka saingan karena mereka nanti ingin kita pas tes nanti itu. Jangan seperti itu. Jadi kalau misal ada kenal teman-teman yang sama-sama lolos, silahkan saling sharing, utamanya latihan wawancara. Supaya latihan wawancara itu sangat penting. Betul. Meningkatkan kepercayaan diri kita. Iya, betul. Kalau untuk di tes yang secara misalnya CAT kan CAT-nya, walaupun kita gugup, tangan tetap bisa bergerak pegang mouse. Ya, Tapi kalau wawancara itu kalau wawancara udah lihat kita ngejawabnya sudah gugup, mereka itu udah nilai oh kita itu orangnya seperti ini. kira-kira kalau misalnya teman-teman untuk latihan wawancara misalnya di depan cermin menjelaskan itu bisa ada pengaruhnya kira-kira untuk melatih mental? Bisa, tapi beda lah saya rasa. Beda ya. lah dengan saat langsung seperti itu beda sekali dengan kita latihan sendiri. Biasanya itu orang yang latihan sendiri memang orang yang tidak mau bersosialisasi, bukan tidak mau ya, rasa sosialisasinya itu agak kurang lah. Dan gitu. mungkin malah menjadi poin penilaian dan akan misalnya kelihatan dari Ya, cara menjawabnya mungkin. penilai itu pasti suka sekali sama orang yang pas diwawancara mereka itu cepat, Antusias. antusias. Satu cara menilainya yaitu sering-sering latihan. Jangan nanti pas mau tes baru pertama kalinya wawancara di situ. Itu pasti akan kacau lah nanti. Cara mengatasi kecemasan versi Mas Aksan banyak-banyak praktek latihan bersama teman-teman. Saling tanya jawab. Oke, kita lanjut lagi Mas Aksan. Kalau tadi tips untuk mengatasi kecemasan, yang sekarang tips yang bagian CAT-nya, menjawab soal-soal di CAT. Mungkin tadi sudah dijelaskan tentang belajar spesifik terhadap bidang yang akan diteskan ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih panjang lebar lagi sedikit. Kalau masalah CAT sendiri, kalau pengalaman dari kami kemarin ya, pengalaman dari kami kemarin itu CAT-nya itu soal-soalnya itu seputar TIU, ya, matematika segala macam. Jadi karena masih fresh otaknya kan teman-teman yang lulus SKD kemarin masih fresh, baru belajar beberapa bulan yang lalu, jadi pasti masih masih ingat. Tinggal diperbanyak saja latihannya, dipercepat lah gitu, biar bisa lebih baik lah daripada saingan-saingan yang lain. Kalau TIU memang saya rasa pasti teman-teman bisa lah, karena sudah pernah baru beberapa bulan yang lalu melakukannya kan. Kalau masalah CAT itu, jadi mungkin kunci di SKB saya rasa di wawancaranya. Di wawancara. Di praktik kerja. Tetapi tetap mempersiapkan untuk tes CAT yang masalah bidang. Iya, masalah bidang itu. Terakhir Mas Arsan, mungkin
bagi teman-teman semua, terutama teman-teman yang akan menghadapi tes SKB. Terakhir dari Mas Arsan, closing statement dari pengalaman Mas Arsan dari mulai tes SKB, apa hal-hal yang paling misalnya membuat Mas Arsan bisa sampai ke titik ini? Mungkin kalau dari saya sendiri yang paling harus diutamakan oleh teman-teman itu perbanyak latihan wawancara. Doa nggak masuk? Doa itu pasti ya. Apalagi kita di kemudian agama kan, doa itu udah wajib. kayak di luar inilah, Ya. tidak usah disebutkan lagi kan. Jadi banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berbakti kepada orang tua. Betul. Nah, Saya kira jangan itu sampai poin karena utama rajin- juga. Takutnya karena rajin belajar malah malas disuruh orang tua kan. Itu biasa jatuhnya di situ juga. Tuhan ngelihat loh. Gitu. Nah, jadi perbanyak latihan. Kemarin kami itu tes wawancaranya itu karena kami termasuk salah satu lulusan, bisa dibilang lulusan COVID lah. Ya, Lulusan COVID. Jadi kami kemarin wawancaranya itu lewat Zoom. Lewat Zoom. Lewat Zoom. Untuk teman-teman sekarang itu pasti kalaupun misalnya nanti ada latihan ada tes wawancara, pasti akan berhadapan langsung dengan pewawancara itu tersebut, dengan pewawancaranya. Jadi tekanannya itu pasti beda. Tekanannya itu pasti lebih terasa sekali, lebih beda sekali dengan yang kami rasakan sebelumnya. Jadi saya berharap teman-teman sekarang lebih banyak berlatih, lebih banyak bertanya kepada teman-teman yang lain yang sudah lulus, kira-kira yang ditanyakan seperti apa. Terpenting jangan malu-malu untuk bertanya ke teman-teman yang sudah lulus. Jangan malu-malu, jangan latihan sendiri seperti itu. Oke. Baik teman-teman, pemirsa penonton Humas Kemenang Kabupaten Konawe Selatan, itu tadi tips and trik dari Mas Arsan bagaimana menghadapi SKB, seleksi kompetensi bidang, tes CPNS di Kementerian Agama. Mudah-mudahan penonton semua, teman-teman yang akan menghadapi terutama tes SKB dapat mengambil intisari dari hasil podcast kita pada hari ini. Baik teman-teman, cukup untuk podcast hari ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.